Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik, Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah, selalu jaga kesehatan ya, karena ini musimnya mulai musim penghujan, jadi banyak penyakit, hawanya juga tidak enak. Jadi kalian harus selalu menjaga kesehatan. Baik, sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya anak-anak mengecek di bawah meja, di samping kalian, itu ada sampah apa enggak? Nah, kalau tidak Tidak ada, Bu, sudah bersih, Bu. Oh, sudah bersih. Kalau begitu, saya mohon untuk ketua kelas untuk memimpin doa ya. Ya, Bu, ya. Duduk siap. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut ajaran agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih pada ketua kelas. Walaupun ini jam-jamnya hampir jam terakhir, tapi kalian harus tetap semangat ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Untuk membakar semangat kalian, masih ingat dengan slogan SMK kita? Pasti, Bu. Masih, Bu. Ya, gimana? SMK? Bisa. SMK? Hebat. Semesta? Luar biasa. Semangat yang sangat membara ini, walaupun sudah sore, tapi masih tetap semangat. Ya, jadi dengan semangat kalian, saya yakin kalian sudah siap untuk memulai pelajaran ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, sebelumnya ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, Bu. Hadir semua ya, alhamdulillah. Oke, sebelum ke pelajaran selanjutnya, masih ingat tidak pelajaran kita sebelumnya minggu lalu? Ada yang masih ingat? Masih, Bu. Cara budidaya ikan yang baik. Ya, gimana itu cara budidaya ikan yang baik? Ada yang tahu? Jadi, cara budidaya ikan yang baik itu pemeliharaan ikan dengan menjaga kualitas ya, sehingga hasil panennya bagus, layak untuk dikonsumsi, terhindar dari berbagai macam patogen atau bakteri. Seperti itu ya. Ya, Bu. Baik, sebelumnya saya akan menge-share PPT. Sudah terlihat semuanya? Bu. Jadi, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas inovasi dan persiapan wadah pembesaran. Ya, ini sudah pertemuan keberapa kali ya, sudah berbanyak-banyak kali ya. Saya harap kalian tidak bosan dengan saya, tetap semangat belajar, tetap semangat mencari ilmu. Karena apa? Karena kesuksesan itu tidak datang dengan instan. Jadi perlu proses, perlu effort. Jadi mumpung kalian masih muda, kelas 12, harus semangat untuk menuntut ilmu. Seperti itu ya. Ya, Bu. Baik, untuk tujuan pembelajaran kita hari ini adalah sebagai berikut. Nah, untuk pembelajaran kita hari ini di kotak yang atas ini ya, untuk yang bawah ini pertemuan kita yang akan datang. Jadi setelah mengikuti proses diskusi, peserta didik mampu menentukan berbagai inovasi dalam pembesaran ikan dengan baik. Setelah mengikuti proses diskusi, peserta didik mampu melakukan persiapan wadah pembesaran komunitas perikanan dengan baik. Sebelum itu, jadi sistem pembelajaran kita hari ini yaitu dengan cara berkelompok, bekerja kelompok sesuai dengan tujuan. Jadi proses diskusi, jadi nanti kalian berdiskusi secara berkelompok. Sebelumnya untuk pembagian kelompok saya pilihkan atau kalian sendiri yang memilih? Dibagi saja, Bu. Saya pilihkan saja ya. Main saja. Ya. Oh iya kalau begitu. Jadi saya pilihkan secara acak ya. Ya, Bu. Jadi kelompok pertama saya beri nama Oreochromis niloticus. Masih ingat tidak nama lokalnya Oreochromis niloticus itu apa? Ikan nila, Bu. Ya, sip. Labu. Sip. Jadi anggota kelompoknya ada Yulista, Nurhalisa, Dasuki, dan Isnaini. Untuk kelompok kedua, saya beri nama
Ciprinus Carpio. Ayo, nama apa ini? Nama ikan apa? Mas. Ya, Ikan betul mas, Bu. sekali. Mas Bu, Mas Jadi, Guswanto Bu. jadi anggotanya ada Kade Juniati, Gita Rahayu, Kuswanto, dan Heri. Kemudian untuk kelompok ketiga saya beri nama Clarias SP. Nama lokal apa ini? Nama Latin Lele. apa? Ikan lele, Lele. Bu. Iya, Bu. saya ini kelompok anggotanya Hasrati, Suwandi, dan Zulratmi. Mungkin ada yang sudah setuju semua ya kelompoknya, pembagian kelompok? Setuju, Bu. Setuju ya. Kalau begitu kita lanjut ke pembelajaran. Sesuai dengan materi kita hari ini tentang inovasi dan persiapan wadah, sebelumnya wadah dalam budidaya itu apa? Ada yang tahu? Ada yang ingat? Saya Bu, Apa tempat kita? yang digunakan untuk membudidaya ikan Bu. Ya, tempat yang digunakan untuk membudidaya ikan ya. Berarti yang mana ini? Dari kelima gambar ini mana yang termasuk wadah dalam pembesaran? Yang mana? Bawah, Bu. Itu yang ada Yang ikannya Bu, banyak ini? Bu. Ada isi ikannya, Iya, Bu. ada ikannya, Ini Bu. ya, ini bisa. Berarti ini enggak bisa ya? Kolam renang enggak bisa? Bisa, Bu. Bisa, Bisa bisa kalau nggak ada kalau kaporit. Bisa Kalau nggak kalau ada nggak favoritnya, Bu. ya betul sekali bisa kalau kualitas airnya sesuai dengan standarnya ya, standar pembesaran ikan atau budidaya ikan. Kemudian ini ada orang yang membawa akuarium. Ini juga bisa akuarium ya, dijadikan wadah untuk kegiatan budidaya. Kemudian wadah itu dibagi menjadi beberapa jenis. Ada jenis-jenis kolam berdasarkan bahan pembuatannya. Ini kolam apa? Beton Bu. Kolam beton ya. Ya, ini kolam Fiber, Bu. fiber ya. Fiber. Ya, ini kolam terpal. kolam terpal ya. Ah. Sudah pintar-pintar semua ya. Kemudian ada juga jenis kolam berdasarkan sistem budidaya. Masih ingat ada beberapa jenis kolam berdasarkan sistem budidaya? Ada kolam ekstensif, semi intensif, ada juga intensif. Mana yang ini kira-kira kolam apa? Tradisional, Bu. Ekstensif Bu. Tradisional, Ya, Bu. benar. Kalau ini Intensif. Semi Intensif, intensif. Bu. Intensif, Bu. intensif, betul. Ini Intensif. yang tengah, yang tengah. Semi, Bu. Intensif. Ya, jadi sudah tahu ya perbedaannya jenis-jenis kolam. Sudah. Ya, alhamdulillah. Kemudian lanjut ke prosedur persiapan wadah. Kira-kira kenapa kok wadah pembesaran itu perlu disiapkan? Saya pengen tahu jawaban dari siapa ya? Kuswanto. Kira-kira kenapa kok wadah perlu dipersiapkan? Ya kalau nggak ada wadahnya nggak bisa budidaya Bu. Ya, betul, betul sekali. Iya. Mungkin selain itu ada wadah tapi kok perlu dipersiapkan? Iya Bu, kalau misalkan tidak disiapkan nantinya wadahnya kotor, airnya kurang Ya, bagus. ya, Nanti betul. ikannya gampang mati nanti Bu. nggak Ya, sehat. betul sekali. Sama seperti kita manusia ya. Manusia aja kalau lingkungan kita kotor, itu kan juga merasa tidak nyaman. Ya, sama seperti ikan. Ikan kalau lingkungannya kotor, dia juga akan merasa tidak nyaman, stres, kemudian tidak mau makan, kemudian menjadi mati. Ya, seperti itu. Sama dengan ikan itu sama dengan manusia juga. Jadi persiapannya yang pertama keberfungsian peralatan dan wadah. Kita mengecek apakah alat dan wadah kita sudah sesuai. Kemudian yang kedua perbaikan wadah budidaya. Kalau ada wadahnya yang bocor, terpalnya ada yang sobek, kita perbaiki. Kemudian ada mengolah lahan budidaya. Ini bisa dengan pengapuran, bisa dengan membalikkan tanah, bisa dengan pengapuran, seperti itu. Yang terakhir dengan sanitasi wadah. Jadi kolamnya dibersihkan, disanitasi dengan cara apa? Bisa dengan tergantung wadahnya ya. Jadi bisa dengan klorin atau dengan hanya diberikan dibilas air, digosok seperti itu. Baik, lanjut ya. Lanjut ke inovasi wadah. Sebelum masuk ke inovasi wadah, adakah yang tahu arti dari inovasi? Ada yang tahu? Ini mesti sering mendengar kata-kata inovasi. Mestinya sering mendengar. Ada yang tahu artinya? Tahu Bu, penemuan baru yang
berbeda dari yang sudah ada. Ya, betul. Jadi inovasi itu bisa dengan penemuan baru atau pembaharuan. Jadi bukan hanya di bidang perikanan, inovasi itu banyak di bidang-bidang lainnya. Ya, jadi karena teknologi juga semakin maju, kemudian kita harus bisa memanfaatkan teknologi supaya apa? Supaya terjadinya efisiensi terhadap sesuatu itu. Contoh kalau perikanan. Jadi tujuannya ada inovasi wadah itu untuk mengefisienkan upaya perikanan. Jadi lebih berdaya guna, lebih ke berakal yang benar, ramah area, seperti itu. Ini contoh-contoh inovasi wadah ya. Di sini ada budidaya dalam ember, ada juga bioflok, ada mina padi, kemudian ada budidaya dalam tong, dan budidaya dalam galon. Sampai sini mungkin ada yang ditanyakan? Saya Bu, Iya, kita apa yang ingin ditanyakan kita? sistem bioflok itu seperti apa ya Bu? Nah, pertanyaan yang sangat menarik. Jadi ini sebenarnya ini akan saya beri tugas ke kalian. Nah, itu tugas kalian. Nanti saya beri LKPD. Nah, di dalam LKPD tersebut kalian akan mencari 3 item ini, tentang 3 item ini. Sistemnya bagaimana, kelebihannya bagaimana, kekurangannya bagaimana, kenapa kok harus ada, seperti itu ya. Jadi ini nanti tugas kalian yang mencari tahu, yang mengumpulkan data. Sebelumnya saya bagikan LKPD-nya ya. Mohon untuk setiap kelompok untuk mengambil LKPD. Sudah ya, sudah semua? Sudah Belum, Bu. Bu. Belum, Bu. Sudah kelompok Oreokromis sudah dapat LKPD? Sudah. Sudah, Bu. Kelompok Ciprinus Carpio sudah, dan kelompok sudah Sudah, semua Bu. ya. Jadi ini lembar kerja kalian, tolong diperhatikan ya. Untuk lembar kerja peserta didik ini ada tujuan pembelajaran sesuai dengan yang sudah Bu Guru terangkan tadi. Untuk nama kelompok dan anggota kelompok jangan lupa untuk diisi ya. Selanjutnya dibaca petunjuk belajar dan kesehatan dan keselamatan kerja. Selanjutnya untuk langkah kerjanya saya terangkan ya. Setiap kelompok menganalisis inovasi wadah pembesaran yaitu budidaya dalam ember, bioflok, dan mina padi. Setiap kelompok menganalisis mengapa inovasi wadah pembesaran yaitu budidaya dalam ember, bioflok, dan mina padi perlu dilakukan. Setiap kelompok mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan dari budidaya ikan dalam ember, bioflok, dan mina padi. Setiap kelompok menguraikan langkah-langkah dalam persiapan wadah budidaya ikan dalam ember, bioflok, dan mina padi. Selanjutnya, buatlah dalam bentuk laporan dan sistematis. Kemudian nanti dipresentasikan. Jadi, tugas kalian per kelompok itu adalah mencari semua ketiga item ini. Mulai dari alasan, mulai dari kelebihan dan kekurangan, sampai dengan tahap-tahap langkah-langkah dalam persiapan wadah. Untuk langkah-langkah persiapan wadah ini bisa kalian uraikan dalam bentuk narasi atau bisa dengan gambar seperti itu. Tapi ketika nanti kalian presentasi, nanti saya bagi. Contoh untuk kelompok Oreokromis niloticus, kalian mempresentasikan tentang budidaya ikan dalam ember. Untuk kelompok Ciprinus Carpio nanti yang dipresentasikan tentang bioflok. Kemudian untuk Clarias SP nanti yang dipresentasikan tentang mina padi. Sampai sini ada yang perlu ditanyakan? Mungkin belum jelas? Sudah jelas semuanya ya? Sudah Bu. Jelas, Ya, Bu. jadi nanti diisi Jelas, ya. Bu. LKPD-nya diisi, kesimpulan saran sama evaluasi kegiatan diisi, refleksi. Selanjutnya nanti dipresentasikan. Saya beri waktu 10 menit cukup ya?
Cukup, Bu. Iya, Cukup Bu. ya. Ya, silakan dikerjakan, mencari informasi dari berbagai macam sumber belajar, bisa dari buku, bisa dari bahan ajar yang sudah saya kirimkan kemarin, bisa dari internet, bisa dari YouTube juga bisa. Seperti itu ya, silakan dikerjakan, saya menunggu 10 menit, silakan dikerjakan mulai dari sekarang. Teman-teman, kita kerjakan. Ya. Ya, silakan. Nanti Ya, kalau yuk. nanti kalau ada yang kesusahan bisa bilang ke Bu Guru ya untuk mencari literaturnya. Sudah 10 menit ya? Sudah, Bu. Sudah, berarti sudah siap ya untuk presentasi? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Siap ya. Untuk kelompok pertama yang presentasi, kelompok Oreochromis niloticus ya. Siap? Ya, Bu. Ya, Bu. silakan. Silakan mempresentasikan ya ke depan. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, siapa yang jadi moderatornya? Silakan. Saya, Bu. Ya, silakan Mungkin dimulai. saya menampilkan atau mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, Bu, tentang Budik Damber. Dalam hal ini kami akan membawakan tentang hasil diskusi Budik Damber yang ditugaskan pada kelompok kami tentang alasan mengapa harus Budik Damber yang dilakukan. Yang kedua, kelebihan dan kekurangan dari Budik Damber. Yang ketiga, cara pembuatan Budik Damber. Nah, untuk hal yang pertama, yaitu alasan mengapa harus Budik Damber, akan dibawakan oleh teman kita, Isna ini. Nah, silakan. Baik, terima kasih Saudara Basuki yang memberikan kesempatan. Baik, langsung saja saya akan bacakan hasil diskusi kelompok kami, kelompok Oreochromis niloticus. Yang pertama tentang mengapa memilih Budik Damber. Yang pertama yaitu alasannya lahan budidaya semakin sempit. Yang kedua kebutuhan protein semakin tinggi. Yang ketiga bisa dilakukan melalui skala rumahan. Lahan budidaya semakin sempit. Hal ini dapat terjadi karena sektor pertanian dan industri telah mempersempit kawasan sektor perikanan. Pemukiman semakin padat. Untuk yang kedua, kebutuhan protein tinggi. Protein merupakan salah satu kebutuhan penting dalam tubuh makhluk hidup. Meningkatnya jumlah penduduk mengakibatkan meningkatnya jumlah permintaan terhadap sumber protein. Selanjutnya ketiga bisa dilakukan di skala rumahan. Sektor budidaya perikanan yang bisa dilakukan di setiap rumah ya ini Budik Damber seperti itu. Selanjutnya kelebihan dan kekurangan Budik Damber. Kelebihan yang pertama kelebihan dapat melakukan budidaya dua komoditas sekaligus, yaitu budidaya ikan dan budidaya sayuran. Selanjutnya kekurangan yaitu suhu air yang sangat mudah berubah, kualitas air cepat memburuk dan kandungan oksigen sedikit karena wadahnya kecil. Baik, itu saja akan dilanjutkan oleh teman saya selanjutnya. Silakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan cara pembuatan budidaya ember. Yang pertama yaitu persiapan untuk wadah kangkungnya. Yang pertama, lubangi gelas plastik 10 buah dengan solder. Jadi kita membutuhkan 10 buah gelas plastik yaitu gelas aqua. Yang kedua, potong kangkung, sisakan bagian bawahnya. Yang ketiga, masukkan kangkung ke dalam gelas. Yang keempat, isi gelas dengan arang batok kelapa antara 50 sampai 80% ukuran gelasnya. Yang kelima, potong
kawat kurang lebih 12 cm dan buat model kait yang bisa jadikan pegangan gelas ember. Jadi gelas itu nanti dikaitkan di pinggiran embernya itu. Yang selanjutnya itu persiapan media. Yang pertama, isi air 60 liter dalam ember, diamkan kurang lebih 1-2 hari. Yang kedua, masukkan benih ikan lele, diamkan 1-2 hari. Yang ketiga yaitu rangkai gelas rangkum di pinggir ember. Terima kasih, sekian dari kelompok kami kembalikan ke moderator. Terima kasih Pak Saudara Ismaili dan Bu Nur. Demikian presentasi atau materi yang hasil kami diskusikan tentang Budik Damber. Kiranya bisa dimengerti oleh teman-teman semua. Dan untuk selanjutnya kita buka sesi tanya jawab kepada kelompok lain untuk menanggapi apa yang telah kami bawakan. Kami persilakan. Mangga yang memberikan tanggapan? Ya, iya, Kak Dasuki, saya ingin bertanya. Saya ini dari kelompok 3, Clarias SP, ingin menanggapi tentang presentasi kalian. Yang kami ingin tanyakan ialah jenis ikan apa saja yang bisa dibudidayakan dalam ember dan bagaimana cara perawatannya, Kak. Terima kasih. Terima kasih atas tanggapan dan pertanyaannya. Kita masih mengumpulkan, ada tanggapan lainkah atau kita jawab langsung? Baik, kita jawab saja dulu ya. Silakan. Dari Yulista bisa mewakili. Ya, terima kasih. Ya, saya akan menanggapi pertanyaan dari teman saya, Saudari Hasriati, di mana pertanyaannya jenis ikan apa saja yang bisa dibudidayakan dalam ember dan bagaimana cara perawatannya. Nah, jadi ikan yang bisa dibudidayakan dalam ember itu sama dengan ikan yang bisa tahan dengan kadar oksigen rendah. Karena tadi sudah dijelaskan di situ, kalau kekurangannya itu dia oksigennya sering berubah-ubah. Nah, jadi untuk ikan yang bisa dibudidayakan di ember ini itu bisa menggunakan ikan lele, ikan patin, ikan betok, gabus, dan gurame. Nah, untuk perawatannya itu seperti contohnya kegiatan pembesaran ikan biasanya kan memberi pakan kepada ikan sesuai ukuran atau diberikan sekenyang-kenyangnya atau ad libitum. Nah, dan untuk pemberiannya juga itu frekuensinya diberikan 2-3 kali dengan waktu yang tetap. Tidak bisa berubah kalau dikasih pagi jam 8 atau siang jam 12 dan sore jam 4, maka setiap harinya harus dengan waktu yang sama seperti itu. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Kak. Demikian jawaban dari kelompok kami atas pertanyaan yang telah diajukan. Barangkali ada tanggapan lain, kami persilahkan. Ya, Pak. Saya Ya. ini dari hasil Yulista sudah baik. Namun alangkah lebih baiknya dalam memberikan ini saran saja, Pak, ya, memberikan jawaban lebih alon-alon, lebih pelan supaya mudah dimengerti. Terus bolehkah saya memberikan pertanyaan? Boleh. Adakah perlakuan, karena ini kan sistem budidaya baru lah gitu ya. Adakah perlakuan lainnya dalam Widamber ini? Apakah hanya sekedar pemeliharaan ataukah ada tambahan lainnya? Contoh mungkin ada penambahan molase dan sebagainya. Sehingga tadi juga tidak dijelaskan pergantian airnya dan sebagainya.
sehingga dengan rentan waktu yang sekian lama itu masih baik untuk hidup baik dari itu ikan maupun di tumbuhannya. Itu saja. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya coba untuk menjawab dulu atas pertanyaan yang diberikan. Ada perlakuan-perlakuan lain ketika kita berbicara pada mutu atau kualitas air agar kehidupan di dalam media kita itu bisa optimal untuk tumbuh. Tetapi pada dasarnya budidaya marginal ini misalnya memanfaatkan segala media yang kecil sehingga mungkin saja kualitas itu akan sedikit direkayasa. Salah satunya bisa saja menggunakan mulaso atau lain sebagainya sehingga mutu air itu dapat terjaga. Ada juga yang menaruh ember ini di bawah AC sehingga air AC yang keluar dari sistemnya itu masuk ke situ dan memperoleh oksigen terlarut dari jatuhnya air itu. Air AC itu tidak mengandung zat kimia yang berbahaya karena itu hanya embun saja. Yang ada di AC, bukan air yang masuk ke sistemnya AC, tetapi itu hanya embun saja yang menetes sehingga bisa saja itu dilakukan. Nah, berkenaan dengan pergantian air itu dirasa bisa dilakukan kalau merasa perlu ketika air itu sudah buruk. Begitu kira-kira yang saya tambahkan. Apabila ada dari teman yang lain, saya persilahkan. Apa ada yang mau menambahkan teman kita? Cukuplah. Dirasa cukup ya. Itu jawaban kelompok kami. Bu Guru, kami cukupkan presentasi yang kami berikan. Mohon untuk diberikan tanggapan. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk kelompok 1 atau kelompok Oreochromis niloticus sudah baik sekali dalam menyampaikan hasil diskusinya. Kita beri aplaus dulu untuk kelompok Oreochromis niloticus. Baik, saya akan menanggapi ya beberapa hal tadi dari pertanyaan dari Heri tentang perlakuan. Nah, ini tentang perlakuan ikan yang dibudidayakan dalam ember. Seperti kita tahu, ikan lele itu kan media airnya sering bau ya. Ya, betul kan? Nah, terus bagaimana? Kalau sudah ada ciri-ciri seperti itu, terus ada ikannya itu naik secara vertikal, jadi ikan lelenya berdiri seperti ini, itu jadi perlu dilakukan pergantian air atau penyiponan. Seperti itu. Jadi pergantian air atau penyiponan bisa dilakukan sebanyak 10 hari sekali atau 14 hari sekali. Biasanya seperti itu. Budidaya dalam ember ini kan masih lumayan baru ya, jadi budidaya ikan dalam ember ini penemunya Pak Juli Nursandi. Ini merupakan dosen dari Universitas Negeri Lampung. Jadi masih belum terlalu lama inovasi ini. Kenapa beliau menciptakan inovasi tersebut? Karena yaitu tadi dengan keterbatasan lahan, kemudian untuk memanfaatkan lahan yang sempit dan ingin membudidayakan ikan serta membudidayakan sayuran. Jadi beliau membuat inovasi budidaya ikan dalam ember. Seperti itu penanganannya ya. Mungkin ada kelompok lain yang ingin menanggapi atau sudah? Sudah cukup ya dari kelompok Oreochromis niloticus. Kita beri tepuk tangan lagi.
Lanjut untuk kelompok 2 ya, kelompok 2 atau kelompok Ciprinus Carpio, kemudian lanjut ke kelompok terakhir yaitu kelompok Clarias SP, pre-memory. Oke, sudah semua kelompok sudah mempresentasikan hasil dari diskusi, sudah bagus semuanya, sudah mau tampil, sudah gagasannya sudah diucapkan, sudah tidak malu-malu lagi. Jadi saya berharap di kemudian hari kalau ada diskusi, kalau ada presentasi, kalian aktif seperti ini. Ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, alhamdulillah. Kemudian tadi sudah diskusi, sudah presentasi, berarti harus ada tugas ini ya. Tapi karena waktunya sudah mepet, mau jam pulang, ini saya jadikan PR saja ya. Iya, Bu. Ya, jadi saya jadikan PR, kemudian untuk pertemuan selanjutnya dikumpulkan seperti itu. Untuk kesimpulan pada hari ini, kita mempelajari apa ya, anak-anak? Menyiapkan Inovasi dan persiapan wadah Ya, pembesaran, Bu. jadi itu yang kita pelajari hari ini. Kemudian, mengapa inovasi dalam perikanan perlu dilakukan? Coba saya pengen, siapa ya yang menjawab? Coba Heri, kenapa inovasi dalam perikanan perlu dilakukan? Inovasi diperlukan ini untuk menjawab kemajuan teknologi ataupun zaman, Bu, sehingga kita yang sudah terkonsep dalam paradigma wadah budidaya yang seadanya, maka perlulah pada wadah budidaya itu dibentuk sehingga mudah dipindahkan, artinya portable, Bu lah. Seperti halnya ini, Bu ya. Ada tadi Ibu sampaikan, ada satu yang budidamber, itu kan bisa mudah, bahannya mudah didapat, terus mudah diaplikasikan, dan itu siapapun ibu rumah tangga bisa. Selanjutnya tadi yang kolam bioplok yang Ibu sampaikan menggunakan itu bisa di lahan yang memang kondisinya di atas permukaan, tapi di atas permukaan tanah, tidak di bawah permukaan atau kolam yang harus digali lagi, otomatis kan biayanya waktunya lebih lama dan membuang biaya yang lebih besar lagi, sehingga inovasi-inovasi ini perlu dilakukan untuk efisiensi, baik itu tenaga, waktu, ya biaya, terutama airnya, Bu. Sekarang kan ada sistem resirkulasi aquaculture, nah itu kan juga merupakan salah satu inovasi budidaya yang pada dasarnya adalah inovasi yang mengembangkan dari hal-hal keterbatasan yang terjadi pada saat ini. Itu, Bu, ya menurut saya. Wah, luar biasa ya, Heri. Berarti tadi sangat-sangat menyimak ya. Sedikit, Bu. Ya, jadi saya harap kalian tadi sudah mengerti semuanya tentang inovasi wadah, tentang persiapan wadah. Jadi nanti di pertemuan selanjutnya kita akan lebih mudah. Di pertemuan selanjutnya nanti tetap membahas bab yang sama, tetapi kegiatannya berbeda. Seperti itu ya. Jadi nanti kita akan mendesain atau merancang inovasi wadah. Seperti itu ya. Iya, Bu. Ya, Bu. Kemudian karena sebentar lagi sudah bel pulang, kita menunggu bel pulang, saya ingatkan lagi kepada kalian untuk terus semangat belajar ya, untuk meraih cita-cita demi masa depan yang cemerlang, seperti itu. Ya, Bu. Iya, Bu. Baik, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Mohon untuk ketua kelas untuk memimpin doa pulang. Ketua kelasnya izin ke kamar mandi. Oh, izin. Kalau begitu, Kuswanta minta tolong ya untuk memimpin doa. Baik, Bu. Baik, teman-teman, duduk siap. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, terima Selamat kasih. malam.
Baik, terima kasih untuk anak-anakku. Semoga pelajaran kali ini memberikan manfaat kepada kalian. Saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang mungkin tidak berkenan. Sampai jumpa kembali di pertemuan selanjutnya. Terima kasih perhatiannya. Hati-hati di jalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.